Tunggu. Bentar. Oke, silakan Mas Burhan. Oke, selamat malam kepada Iwan Villa yang ada di room Zoom ini, dan juga saya ucapkan selamat datang kepada netizen yang sedang menyaksikan Zulfikar Channel. Malam ini kita ada debat menarik dari pihak Kristen yang diwakili oleh Uti Watimena dan pihak Islam yang sudah tidak asing lagi, gurunda saya juga, yaitu Uni Rifa. Dan Ya, Uni. Yang dengan judul topik yang kita angkat adalah Taurat, Zabur, Injil menurut kedua agama. Nah, ini akan pembahasan yang sangat menarik karena akan ada data-data dan yang sangat secara tekstual apa yang dipahami oleh kedua agama tentang ketiga kitab tersebut. Kita masih menunggu kedatangan dari Uti Watimena, jadi kalian bersiap-siap untuk menyaksikan diskusi yang menarik yang banyak yang ilmu yang bisa kita ambil, dan dari diskusi ini siapkan makanan kecil untuk sambil menikmati diskusi nanti. Di sini juga telah hadir banyak di room Zoom ini. Selain Aki Buddha Angon, juga ada Aki Heridaya, ada kepala suku kita Bapak Zulfikar, ada penegak Islam juga. Penegak Islam sudah live? Aki Yusuf sudah live? Juga ada Bang Zihad, ada Afidin Basin, dan ada peserta yang sangat peserta Zoom ya, yang sangat luar biasa, yaitu Humairah Angelina. Namanya cakep nih, Humairah Angelina. tema apa malam ini? Oke. Tema kita malam ini adalah Uti Watimena sudah datang, Ibu Uti Watimena. Jadi mari kita, untuk yang lain mohon bentar lagi azan ya. Oke. Wah, siapa tuh? Selamat datang Ibu Watimena di dalam Zoom kita, Zoom yang diskusi dengan intelektual, beradab, dan bertoleransi. Terima kasih Ibu Watimena telah hadir di Zoom kami. Ya. Nah, sesuai dengan jadwal yang kami terima, akan ada diskusi H2H antara Ibu Uti Watimena dengan guru saya, Uni Rifa, ya, untuk dengan topik Taurat, Injil, dan Zabur menurut kedua belah agama. Silakan rule-nya mau seperti apa, atau 3 menit bergantian aja, karena H2H mungkin lebih santai seperti itu ya, H2H, jadi secara langsung untuk diskusi. Ibu guru Umi Rifa cantik deh. Oke, silakan. Ibu Uti Watimena bisa open cam, kan Ibu Uti Watimena sudah sangat terkenal, jadi biar nanti terlihat di layar itu langsung antara yang kelihatan itu cuman Ibu Uti Watimena sama Uni Rifa, yang buka cam cuman bertiga. Open cam itu start video ya? Start video ya? Betul, start video. Jadi kelihatan. Iya. Nah, oke, terima kasih Ibu Uti Watimena. Waduh, ternyata Ibu mantap sekali. Uti Watimena ini sangat luar biasa, seperti gadis umur 20 tahun yang saya lihat ya. Jadi sepertinya sangat luar biasa sekali. Oke, jadi rule tolong disiapkan untuk satu dari HR, tim HR untuk jadi timernya, silakan. Silakan. Timer. Tolong di mute, yang lain di mute, please. Timer dong. Ayo. Halo Tante. Halo. Saya mau sapa-sapa dulu tante saya ini. Tante Silakan. Sehat dong. Kalau sehat nggak gini dong. Sehat. Alhamdulillah. Ya, tante rambutnya udah ke salon. Salam kenal dari saya. Saya baru pulang nih, belum dandan, belum apa. Terus habis itu langsung masak, langsung kesini. Jadi saya nggak dandan ya, berantakan. Bodoh amat. Apa-apa. Oke, tolong dong tim HR untuk timernya, kok belum ada yang ini bertugas ini, siapa tim HR nih yang bertugas timer?
Halo. Ayo, siapa yang lain? Ada nih Hansip Romawi. Ini Hansip ada Romawi ini di pada atas. kemana? Di atas kan ada jam tuh 19.5 ya. Enggak, kita ada- ini aja, disiplin Ada aja. timernya. Kita ada timer. Ayo, siapa yang bertugas? Tim HR untuk timernya silakan. Ya. Ayo. Tunggu ya. Oke. Silakan. Aku boleh Akis, satu pakai lagi. topi ini nggak? Boleh. Tante, aku cantik nggak tante? Tante Uti, aku cantik nggak? Dua-duanya cantik, You are Kak. beautiful, Yakin lah, sumpah Inyong. Dua-duanya cantik. beautiful. Copyright, You kena are kena copyright. Oh iya lupa. Oke, udah siap. Aki Sakuragi, timernya langsung disetting 3 menit. Topik kita Oh, karena HP aku ya jatuh. Tuhan, jadi HP aku jatuh. akan lebih menarik kalau kita langsung dengan topik 3 menit. Jadi TikToknya akan lebih berasa ya. Akan lebih terasa lebih kena gitu. Oke, timer sudah di screen ya. Oke. Silakan untuk kompromi dari Ibu Wati Watimena dan Mbak Rifa, siapa dulu yang mau opening statement 3 menit? Rifa dulu, soalnya Rifa yang ngajakin saya. Ini Rifa ngajakin semuanya berseri gitu. Oke, siap. Ya. Oke, untuk timer Oke, disetting. Siap, disetting. Timernya disetting 5 menit. Untuk pertama 5 menit. Tolong 5 menit. Jadi biar keluar semua opening statement tentang topiknya. Oke, siap ya. Oke, nggak Mbak perlu Rifa. 5 menit kayaknya, kan nggak perlu 5 menit. Oh, 3 menit aja. Maksud saya biar openingnya tuh 3 tereksplor menit. semua. Tante Uti. Tereksplor semua. Jadi nanti 3 menit Oke, tinggal boleh lah. poin-poinnya gitu ya. Ajar aja. Oke, waktu meluncur setelah Mbak Rifa berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tante Uti Watimena. Sebelumnya terima kasih sudah mau berdialog dan masuk bermain ke dalam Zoom kita. Dan assalamualaikum untuk ikhwan fillah yang ada di mana saja. Hari ini saya berdiskusi santai, heart to heart, bukan head to head. Head to head beda ya. Kalau head to head itu cenderung kita mungkin lebih panas-panasan. Kalau kali ini saya pengennya sih adem, tapi kita nggak tahu nanti di tengah jalan dengan Tante Uti kan. Namanya juga Tante Uti, siapa sih yang nggak kenal gitu ya. Saya pengennya heart to heart, pengen lebih mengetahui dan memahami. Saya akan memaparkan apa pemahaman saya. Mungkin saya tidak diterima Tante Uti terserah, diterima juga terserah. Namanya kita memang berbeda ya, tapi ini adalah perspektif secara muslim saya akan sampaikan. Kami mengangkat tema kali ini apa sih Taurat, Zabur, dan Injil menurut perspektif kami masing-masing begitu. Dan saya akan menjelaskan secara apa yang saya ketahui walaupun cuma sedikit, mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita semua. Nah, saya bukan ulama, saya bukan ustazah, saya bukan orang yang akademis mengenyam pendidikan kristologi, dan saya juga tidak berasal dari pesantren. Tapi yang saya ketahui saya adalah gemar membaca, itu saja sih yang dari saya baca. Maka saya akan beritahukan kepada antum semua dan juga kepada Tante Uti spesiali ya, karena kita insya Allah akan mengadakan diskusi secara berseri seperti sinetron lah gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya berjalan dengan baik. Baik, Taurat, Injil, dan Zabur. Kalau kami Tante Uti, di dalam Islam itu kami meyakini yang namanya kitab itu bukan langsung turun dari Tuhan blek berbentuk kitab, tidak. Tetapi kami meyakini firman Allah, firman Tuhan itu diberikan kepada Rasul pilihan Allah, kepada Rasul seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu diberikan Allah, firman itu perkataan Tuhan yang disampaikan kepada nabi-nabi untuk disampaikan kembali. Nah, jadi firman ini, perkataan Tuhan ini, kalau kepada Nabi Muhammad itu pertama kali itu turun di Gua Hira, seperti yang Tante tahu, yang Tante selalu tanya mana saksi gitu kan. Firman Allah ini dibawa oleh malaikat Jibril. Makanya ketika malaikat Jibril malaikat Jibril membawa firman Allah, yang malaikat Jibril katakan adalah Iqra. Itu dulu Al-Qur'an dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi malaikat Jibril menyampaikan itu, lalu Nabi Muhammad melafazkannya kembali, menyampaikan kembali kepada
para sahabat, kemudian para sahabat melafazkannya, menghafalkannya, ada yang mencatat menjadi suhuf atau catatan-catatan, kemudian setelah beliau wafat baru dibukukan menjadi Al-Quran di zaman Utsmani. Dan itu prosesnya panjang, itu kajiannya panjang. Kalau Tante mau lihat tuh ada di konten saya ada, tapi saya rasa Tante tidak butuh itu gitu kan. Nah, Injil, Taurat, dan Zabur menurut keimanan umat Islam adalah firman atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Kalau Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kalau Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Itu keimanan kami sebagai umat Islam. Nah, Waktu habis. kami wajib mengimani. Oke, terima kasih. Aki, Silakan, Tante. salah informasi sebenarnya 5 menit tapi tadi nggak apa-apa. Oke. Oh, Bu Tiwatimena, silakan untuk mau melakukan opening statement. Waktu disiapkan 3 menit Ibu Tiwatimena ya. Nanti langsung disambung TikTok aja 3 menit. Silakan, waktu berjalan setelah Ibu berbicara. Silakan. Ya, terima kasih ya dengan Rifa ya. Salam semuanya, salam damai, kasih sejahtera Allah Bapa menyertai kita semua. Dengan keadaan, dengan hati yang ini ya, semuanya hatinya pada dingin, dengan hati yang dingin, dengan kepala dingin, marilah kita, saya menyambut ajakan dari Rifa yang bilang katanya lebih baik kita berbicara dari hati ke hati dan kita bicara berseri supaya semua yang kita bicarakan ini ada manfaatnya dan terlihat titik poinnya dan kita mendapat kejelasan. Kalau ini berseri dan kalau kita bicara dari hati ke hati dan dalam satu topik satu per satu topik gitu. Lalu saya menyambut ini adalah hal yang baik ya. Karena selama ini kan kita kalau kita berdiskusi, kalau kita berdialog itu kita serampangan gitu. Ntar lari ke sini, ntar lari ke situ dan di dalam setiap statement ada ayat-ayat banyak sekali. Padahal setiap satu ayat aja itu membutuhkan kupasan yang benar gitu. Perlu dikupas. Jadi ketika ditumpuk-tumpuk ayat begitu banyak ya memang tidak akan pernah ketemu kejelasan kebenaran atau keterangan yang benar-benar dari situ. Dan saya menyambut permintaan dari Rifa karena saya melihat ini baik. Lalu topik yang sekarang ini juga saya yang kasih karena saya berpikir karena memang ada dua perbedaan bagai bumi dengan langit proses yang disebut penurunan firman Tuhan gitu. Karena dari pihak Rifa mengatakan bahwa ada yang namanya Taurat misalnya Taurat dalam satu buku, lalu Zabur dalam satu buku, lalu Injil juga dalam satu buku. Jadi jelas ada 3 buku yang harus sesuai dengan ajaran dari Al-Quran dari kitab Rifa sendiri yang mengatakan bahwa kamu tidak berada pada ajaran yang sebenarnya, agama yang sebenarnya, kecuali mengikuti Taurat, Injil, dan Zabur. Itu jelas ada ya. Kalau diminta ayatnya, saya akan cari gitu. Lalu itu jelas ada. Lalu juga di dalam Quran dikatakan, tetapi engkau Muhammad, apabila engkau berada dalam keraguan-raguan tentang Taurat, Taurat, Injil, dan Zabur, maka tanyakanlah kepada para pembaca kitab sebelumnya. Jadi jelas ada ayatnya yang mengatakan bahwa kalian harus mengimani, kalian harus mentaati perintah dari isi dari Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, tetapi yang menjadi kesenjangan yang luar biasa adalah yang dimaksud oleh Muhammad itu tidak ada. Tidak ada karena jelas Alkitab yang dia maksud Injil, Taurat, dan Zabur itu bukanlah seperti yang dimaksud oleh Muhammad. Ada 3 buku karena kenyataannya sejak awal pengkanonisasian itu adalah Alkitab gitu loh. Dan pada masa Muhammad adalah Alkitab, yang ada pada masa itu adalah Alkitab gitu. Jadi, nah inilah yang harus perlu kita cari titik temunya, di mana letak kesalahannya. Oke, terima kasih Ibu Tiwatimena opening statement-nya. Silakan kepada Mbak Rifa untuk menyambung 3 menit berikutnya supaya lebih ke topiknya lebih dalam lagi pembahasannya, mengeksplor topik tersebut. Silakan, waktu berjalan. Bisa jadi 5 menit nggak? Nah, ini yang saya bilang tadi, enak 5 menit bisa ya. Bisa jadi 5 menit nggak? Oke, bisa. Waktu dibikin 5 menit ya. Iya, ternyata panjang. Nah, oke, silakan 5 menit yang
kedua akan meluncur. Jadi di sini ada explore tentang topiknya dan kalau bisa lebih ke pertanyaan. Jadi ada TikToknya dari kedua belah pihak. Silakan waktu meluncur setelah Mbak Rifa berbicara. Silakan. Baik, betul sekali. Kami memang wajib mengimani dalam artian benar bahwa Allah menurunkan kitab Taurat kepada Musa, dan Musa adalah nabi, kemudian Injil kepada Isa, dan Isa adalah nabi, kemudian Zabur kepada Nabi Daud. Itu harus kami imani. Dalam artian apa? Benar bahwa ada nabi dan kitab sebelum Al-Qur'an. Tetapi untuk pondasi keimanan, kami tidak perlu mengambil yang dikatakan kitab sekarang ini. Kenapa? Karena kan kami sudah punya Al-Qur'an. Nah, kenapa begitu? Kenapa kami Tante Uti tadi sempat menyinggung kami harus bertanya kepada ahli kitab. Ya, di surat Yunus 94 saya ingat itu, kalau kamu ragu Muhammad maka bertanya kepada ahli kitab. Maaf Tante, bisa saya katakan ahli kitab itu bukan umat Kristen, melainkan adalah mereka rabi-rabi atau pendeta-pendeta Nasrani yang pada waktu itu menguasai kitab yang mereka baca gitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tentu mohon maaf ya, seperti Yahudi itu kalau membaca kitab Tanakh itu mereka punya targum dari Rabi Sadia Gaon, dari Rabi ini, Rabi itu, atau Taurah lisan gitu. Seperti kami Al-Qur'an kami diperkuat dengan hadis gitu. Penjelasannya begitu tidak bisa dimaknai secara harfiah begitu saja. Karena akan membuat kesesatan. Contohnya ketika dikatakan Tuhan akan melindungi manusia dengan sayapnya. Tidak mungkin itu dimaknai secara harfiah karena kita akan mengatakan apakah Tuhan seperti burung? Nah, jadi makanya orang Yahudi itu memiliki sistem Taurah lisan. Nah, sementara ahli kitab yang dimaksud oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah pamannya Sayyidah Khadijah, pendeta Nasrani, Waraqah bin Naufal, atau pendeta-pendeta yang ada pada masa itu yang mengimani kitab-kitab itu. Nah, saya bisa mengklaim bahwa kitab Taurat, Injil, Zabur yang dimaksud oleh Al-Qur'an adalah bukan kitab Tante yang sekarang ini yang dikanonisasi ini. Karena kalau kitab yang dikanonisasi ini bisa saya katakan sebagai kitab yang dibuat oleh yang menurutnya according Matius, according Lukas, according siapa Yohanes gitu. Bahkan sarjana Kristen pun kan tidak tahu pasti siapa penulis kitab ini, dan manuskrip ini ditemukan begitu. Nah, jadi ini bukan yang dimaksud oleh Al-Qur'an. Bukan, karena ini adalah kitab yang dikanonisasi, yang ditemukan manuskripnya. Sementara firman yang dimaksud adalah wahyu yang disampaikan kepada Nabi Musa, yang disampaikan kepada umatnya, wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Isa kepada umatnya. Ini contoh, saya mau share screen, atau saya mau tutup, saya tutup cam dulu sebentar, saya mau mengambil ayat, mau share screen. Apa mau di-post? Bisa nggak di-post dulu Bang Farhan waktunya? Saya mau waktunya di-post dulu. Waktunya di-post dulu. Oke, silakan Uni. Karena diskusi ini adalah diskusi santai, jadi memang diperlukan dalil-dalil dan data supaya kita bisa mengambil ilmu dari diskusi ini. Ini akan menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua. Karena sebuah kebenaran itu adalah mutlak, dan kebenaran itu bersifat subjektif juga. Jadi apa yang kita katakan benar, mereka mungkin mengatakan salah. Jadi kita harus berdasarkan apa yang disebut data dan dalilnya. Farhan, nanti timer mohon ganti ya. Saya ada urusan dulu, tugas negara. Oke, boleh nanti. Tante Uti. Ya. Saya yang gantikan timer. Berapa itu? Silakan. Terakhir timernya berapa? 5 menit nanti. Enggak, habis ini aja, habis ini. Oke, silakan Uni Rifa. Waktu meluncur setelah saya screen meluncur dan Anda berbicara. Ini kalau bisa Tante Uti lihat, saya mau menunjukkan kepada Tante bahwa ini adalah perbedaan 4 Injil ya. Perbedaan 4 Injil yang sudah sempat dirangkum sama teman saya yang saya punya PDF-nya. Sebentar, kalau bisa dilihat itu. Ini contohnya tentang ini Matius 3:17. Bisakah suara Tuhan didengar? Kalau Matius 3:17, lalu anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau di dalam Matius bisa dong berarti suara Tuhan didengar. Tetapi coba kita lihat di dalam Yohanes 5:37.
Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, ini kan ada perbedaan-perbedaan gitu di dalam kitab yang ditulis oleh Markus, Matius, dan Lukas begitu. Ini ada banyak, ini ada berapa? Tunggu satu lagi saya contohnya. Kemudian ada yang noise. Nah, ini siapa yang membuat permohonan agar kelak duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus? Matius 20 sampai 21 itu sang ibu. Kemudian kalau di Markus 10 35 37 itu anak-anak Zebedius. Tapi di dalam Lukas tidak ada, di dalam Yohanes pun tidak tertulis, tidak ada identiknya ayat-ayat Matius, Lukas. Dan berdasarkan pengakuan Lukas sendiri, Tante Uti, kitab yang dibuat oleh di Lukas 1 itu kan Lukas sendiri yang mengatakan bahwa kitab itu dibuat atas penyelidikan dia gitu. Tapi kan dia tidak mendengar Yesus langsung gitu. Sementara firman Al-Qur'an itu adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu mendengar langsung dari Nabi Muhammad, perkataan Nabi Muhammad, kemudian mereka menghafalkannya. Sampai sekarang pun sistem Al-Qur'an itu tetap sistem hafalan. Makanya kami tetap menghafal Al-Qur'an itu. Anak-anak kecil kami itu pertama kan belum bisa baca tuh, tapi mereka menghafal Al-Qur'an itu. Nah, jadi kalau kitab Lukas, kanonisasi ini adalah yang dibuat oleh Matius, Markus, Lukas ini, itu kan pendengaran mereka, penelitian mereka terhadap kejadian kisah-kisah Yesus. Oke, terima kasih Unirifa. Terima kasih, waktunya sudah habis. Ditahan dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Ditahan dulu. Jadi makin bersemangat dan makin hangat suasana di tengah-tengah hujan yang yang turun di kota Jagakarsa, Jakarta Selatan. Silakan untuk akibat scene untuk timernya di ini 5 menit ya akibat scene ya. Oke, Ibu Uti, silakan waktu meluncur setelah Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Itulah sebabnya makanya saya minta hanya 3 menit karena kalau terlalu panjang saya tidak terlalu sulit mengambil poin-poinnya karena banyak penguraian, dibutuhkan juga banyak penjelasan gitu. Nah, tetapi yang saya tangkap dari apa yang Rifa bilang itu, memang Rifa mengaku bahwa Alkitab, Taurat, Injil, dan Zabur itu bukanlah ada yang seperti sekarang gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Tuhan kamu menyuruh kamu untuk mengimani apa yang tidak ada gitu. Ya, karena itu tidak ada, kamu mengatakan Taurat, Injil, dan Zabur itu bukanlah seperti yang ada sekarang. Masalahnya, ini sesuai dengan pembuktian, ini sesuai dengan proses perjalanan dari kanonisasian, dan ini proses pengesahan ya, berdasarkan dengan pengesahan, berdasarkan dengan perjalanan sejarahnya, dan berdasarkan dengan bukti-bukti yang otentik, dan ini merupakan hal yang valid gitu loh. Hal yang valid yang nggak bisa diganggu gugat. Kenyataan yang ada di lapangan adalah yang dimaksud dengan Injil, Zabur, dan Taurat itu dia ada di dalam satu buku. Dia tidak terpisah sendiri dan dia ada dalam satu buku. Dan buku itu sudah disahkan pada tahun 297 itu terakhir seingat saya ya. Kalau saya salah ya beda-beda tipis lah 200 berapa gitu ya. 200 itu semua proses pengkanonisasian itu sudah mengalami pengesahan. Ada beberapa kali pengesahan, lalu pengesahan lagi gitu loh. Dan itu yang ada finalnya adalah apa yang disebut oleh kita itu yaitu Biblos. Jadi yang ada pada masa itu tahun 200 sampai tahun 300 dan proses terakhir pengkanonisasian itu hampir tahun 400 itu sudah selesai semua karena melalui proses yang panjang karena ditemukan lagi manuskrip, dipilah-pilah, dilihat-lihat mana itu berdasarkan firman Tuhan, mana yang tidak, berdasarkan penelitian-penelitian, berdasarkan pengesahan-pengesahan dari orang-orang yang masih bersinggungan pada masa itu. Orang-orang pada masa itu mengesahkan pada jemaat mula-mula, pada tua-tua mula-mula yang masih bersinggungan dengan para penulis, mereka mengesahkan. Jadi mereka memutuskan mana yang apokrif, mana yang cuma dongeng-dongeng, mana yang tulisan-tulisan, mana yang firman Tuhan, mana yang betul-betul berasal gitu loh, berasal dari yang benar. Lalu jadilah satu buku yang namanya Alkitab. Dan kalau dalam bahasa Yunani itu disebut Biblos gitu loh. Jadi yang ada yang beredar pada masa Muhammad itu nggak ada yang namanya
nggak ada yang namanya Taurat, Injil, dan Zabur. Oh, sama sekali nggak ada gitu loh. Karena itu sudah pada masa Muhammad itu kan ada abad 6. Sedangkan Alkitab yang sudah beredar kemana-mana itu adalah yang ada sekarang gitu. Jadi ketika Rifa mengatakan bahwa itu tidak sama, iya betul, saya membenarkannya. Jadi yang kalian bilang Taurat, Injil, dan Zabur itu memang bukan kitab kami. Tetapi maaf, kitab kami itu dia sudah berdasarkan pengesahan dan dia berdasarkan proses yang panjang dan itu ada dan disahkan berkali-kali gitu loh. Jadi inilah titik poinnya, masalahnya adalah Taurat yang dimaksud itu ada di dalam Alkitab. Lalu Injil yang dimaksud itu ada di dalam Alkitab. Lalu Zabur yang dimaksud itu ada di dalam Alkitab, tertulis dalam satu buku, yaitu Biblos Alkitab. Dan itu sudah beredar dan itulah yang dipakai oleh kami. Dan standarnya ada. Dan setelah itu jadi barulah ada ya kan, ada salinan-salinan yang namanya Septuaginta, yang perjanjian lama itu, salinan Septuaginta, kodeks apalagi kodeks Vatikanus ya, something like that lah. Ada beberapa salinan-salinan yang asli gitu loh. Salinan yang asli itu seingat saya itu kodeks Sinaiticus gitu kan, kodeks Vatikanus yang ada di Vatikan yang seperti itu, ada salinan-salinan yang asli dan salinan yang asli itu bertahan sampai sekarang gitu loh. Jadi nggak ada alasan untuk kalian mengatakan bahwa Alkitab sekarang sudah dipalsukan gitu kan. Oh, saya tidak percaya Alkitab gitu kan. Karena sudah palsu, tidak seperti dengan yang ditulis yang dimaksud Muhammad, Taurat, Injil, dan Zabur. Ya, kalau Muhammad mengatakan Taurat, Injil, dan Zabur itu satu buku lah, itu yang begitu tidak ada. Jelas saya bilang tidak ada proses sejarahnya, tidak ada buktinya, tidak ada linknya, tidak ada bukti sejarah, data empiris yang mengatakan bahwa Taurat sendiri, Injil sendiri, Zabur sendiri. Pengkanonan kitab perjanjian baru itu adalah kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ditemukan lalu ditambahkan dengan surat-surat dari Rasul Paulus, surat-surat dari Rasul Yakobus, Rasul Petrus. Oke, terima kasih Ibu Uti. Waktu habis seperti biasa. Kita diskusi di VN. Suara Ibu Uti selalu membuat kita bersemangat untuk mendengarkan diskusinya. Silakan Uni Rifa untuk mengkanter semua yang pernyataan dan pertanyaan dari Ibu Uti. Waktu meluncur setelah Uni Rifa berbicara. Silakan. Oke. Benar Tante Uti, kan saya sudah katakan, menurut perspektif Islam, Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu bukan Biblos Tante, bukan kitab yang Tante pegang sekarang atau Taurat itu. Tapi kenapa kami mengimani? Kan saya sudah bilang begini, mengimani itu bukan berarti menjadikan itu panduan gitu loh. Tetapi mengimani benar adanya bahwa Taurat itu diturunkan pernah kepada Nabi Musa, Injil itu pernah diturunkan kepada Nabi Isa. Kalau masalah kitab suci kami kan sudah punya Al-Quran. Faktanya yang tidak bisa terbantahkan, hukum-hukum dari nabi-nabi dahulu itu sudah terangkum di dalam Al-Quran. Contoh, sekarang kan kita masalah ajaran nih, perintah apa, perintah kekal. Nah, saya ungkit lagi nih, nanti kita bahas ini, tapi ini hanya saya sebutkan ya, jangan dibahas. Perintah kekal antara Tuhan, ya perintah kekal kami masih menjalankan seperti bersunat yang laki-laki. Kemudian masalah bersujud, kan Yesus bersujud, nabi-nabi Ezra bersujud, Nabi Daud bersujud, itu kami masih ada perintahnya. Kemudian masalah hukum-hukum jangan membunuh, harus kasih orang tuamu, segala macam, itu juga ada perintahnya di Al-Quran. Jadi kami menjalankan menjadikan Al-Quran sebagai panduan kami karena itu tadi, karena Taurat, Injil yang sudah diturunkan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa itu sudah tidak ada seperti yang zaman dahulu kala itu. Karena itu juga terbukti kitab yang Tante imani sekarang itu kan hasil salinan diselidiki Lukas, dibuat oleh Matius, Yohanes, bahkan mohon maaf sepengetahuan saya sarjana Kristen pun kan tidak tahu siapa penulis aslinya kitab-kitab yang ditemukan ini, manuskripnya. Saya tidak pernah bilang Biblos Tante itu palsu. Biblos Tante asli. Biblos Tante asli karena memiliki manuskrip. Tetapi perspektif Injil, Taurat, Zabur yang di dalam Islam itu bukan Biblos Tante.
Kami boleh menyelidiki, tapi walaupun kami selidiki di dalam kitab itu pun masih ada sisa-sisa yang tidak bisa dihilangkan, contoh ketauhidan Tuhan. Kan sudah sering saya bacakan ayat-ayatnya bahwa di dalam Mazmur itu esensi Tuhan itu tidak berubah, di Maleaki, di Yesaya, Mazmur, Tuhan di tempat yang tinggi selama-lamanya, bla 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 segala macam. Itu ada, Tuhan sendiri menyatakan dirinya gitu. Kenapa saya tunjukkan tadi tante perbedaan 4 gospel itu tanda bahwa kitab tante itu dibuat oleh manusia, according Matius, according Lukas. Sementara Lukas pun kita tahu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Nah, kalau beda dengan Al-Quran, Al-Quran itu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melafazkannya, sahabat-sahabatnya menghafalkannya. Kemudian sahabatnya, bayangkan anak kecil saja bisa menghafalkannya, masa sahabatnya tidak mampu menghafalkan surah itu pada masa itu karena bahasanya sendiri dilantunkan lagi. Anak kecil saja tante yang baru umur 3 tahun apabila diberikan lagu balonku ada 5, itu mereka akan cepat hafal, dilantunkan bahasa mereka dan punya makna gitu. Apalagi Al-Quran, apalagi kitab suci pada masa itu, para sahabat adalah orang-orang yang memiliki bahasanya. Al-Quran turun dengan bahasanya, dan pada masa itu mereka menyukai syair-syair gitu. Dan Al-Quran ayat yang dibawa oleh Nabi kami ini memiliki makna pada masa itu dengan makna yang luar biasa, tingkat sastranya yang tinggi. Nggak mungkin sahabat-sahabat Nabi kami tidak bisa menghafalkan. Nah, ayat per ayat, apalagi ayat Al-Quran itu turunnya tidak langsung semua, tetapi sejak semasa kehidupan Nabi kami sampai beliau wafat tuh masih ada wahyu turun. Jadi dihafalkan. Jadi tidak mungkin tidak otentik Al-Quran, satu. Nah, Injil, Taurat, dan Mazmur yang dimaksud oleh Al-Quran adalah segala firman yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Nah, saya akan kasih lagi ayatnya. Inilah Injil yang dimaksud oleh Al-Quran. Bentar ya. Saya kasih, tolong di-pause dulu waktunya. Saya mau share screen, mau menyebutkan ayat-ayatnya. Oke, waktu nanti ini juga jadi pertanyaan sama Tante Uti. Oke, silakan Uniriva untuk share. Bentar ya, saya harus ini dulu. Sabar ya Tante Uti, saya share screen. Saya mau membuktikan bahwa ada Injil yang dibawa yang diajarkan oleh Yesus. Bentar. Dan tidak mungkin ini adalah Injil Matius dan Lukas yang dibawa oleh Yesus. Karena pada masa itu Injil Lukas dan Matius juga belum ada gitu. Bentar. Bentar, saya sulit menemukan ininya, belumnya. Bentar. Ini. Tante Uti diperhatikan di screen-nya Tante Uti. Tante Uti coba lihat di screen-nya Tante Uti. Tante Uti lihat nggak? Nggak ada. Belum muncul nih. Nggak ada. Nah, oke, udah muncul. Belum udah muncul. Ya, Silakan dibaca. Oke. Ini Tante Uti di Matius 4:23. Suaranya nggak ada. Ya. Ini Ada waktu meluncur. dengar Ya, nggak? silakan. Oh, ada, bentar. Oke. Bentar. Sorry. Ini Tante. Di dalam Matius, di dalam Matius 4:23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit. Nah, jadi apakah Tante yakin 100% bahwa Injil yang disampaikan di Kerajaan Allah ini termaktub di dalam keempat gospel ini? Lagi pula kan bukan keempat gospel ini yang diajarkan Yesus, karena kan 4 gospel ini kan belum ada pada masa itu gitu kan. Nah, ini juga di dalam Matius juga dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota-kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Nah, siapa yang bisa memastikan bahwa Injil Kerajaan Sorga yang disampaikan oleh Yesus di dalam rumah ibadat ini benar-benar termaktub di dalam kitab 4 gospel ini? Kalau memang iya, mana ayatnya? Apa saja yang diajarkan Yesus pada masa itu gitu? Ini di Matius 11:1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana dan mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Markus 1:14. Banyak sekali pernyataan bahwa Yesus menyebarkan Injil, Yesus memberitakan Injil begitu. Nah, apakah Tante yakin bahwa 4 gospel ini memasukkan
semua firman Yesus itu. Oke, terima kasih Uni Rifa. Penjelasan dan penjabaran yang luar biasa berdasarkan dalil ya. Ditahan dulu. Sudah mulai semakin hangat dan semakin semangat. Silakan Ibu Uti untuk mengkanter segala pernyataan dan pertanyaan dari Uni Rifa. Waktu meluncur setelah Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih ya. Saya sudah dapat statement yang jelas terang benderang dari Rifa bahwa memang iya gitu ya. Rifa mengakui dengan absolutely right gitu kan, dengan kesadaran jiwa, dengan pemahaman dengan kesadaran jiwa, dengan hati yang benar gitu, dengan keberanian yang tepat bahwa memang Taurat, Injil dan Zabur itu bukanlah Alkitab kami. Nah, itu dia. Itu poin yang paling jelas yang saya dapat ya dari pernyataan Rifa. Dan ini merupakan hal yang merupakan hal yang krusial. Ketika Rifa mengatakan bahwa Injil, Taurat, dan Zabur bukanlah yang tertulis di dalam Bible, itu artinya bolehlah saya mengambil kesimpulan bahwa Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil hal yang sesungguhnya gitu loh, tidak berkata, tidak menyuruh kalian mengikuti jalur sejarah gitu, mengikuti apa yang ada gitu. Tidak ada pada kebenaran yang nyata gitu loh. Karena walaupun Rifa mengatakan bahwa Alkitab yang sekarang itu bukanlah firman Tuhan, tetapi maaf, itulah faktanya, itulah datanya yang ada, itulah yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan Injil, Taurat, dan Zabur itu memang ada dalam satu buku, tidak terpisah dan isinya pun tidak berubah gitu loh. Dan yang beredar pada masa itu memang Alkitab itu. Jadi ketika Nabi Muhammad, kata Rifa, dia mendapatkan berita tentang Taurat, Injil, dan Zabur itu melalui apa tadi dia bilang, pamannya apa tadi itu ya. Nah, dari situ ya saya menjadi pertanyaan buat saya, Taurat, Injil, Zabur yang mana? Karena pada masa itu yang beredar itu ya ada Biblos itu. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya, pada abad 6 itu yang ada itu adalah Alkitab gitu loh. Memang ada banyak sekali bidat-bidat di tempat lain ya, bidat-bidat, ajaran-ajaran di luar Alkitab gitu loh, yang mirip-mirip mempelajari Alkitab, tetapi bukanlah Alkitab yang sebenarnya gitu loh. Yang dipakai pada sekarang ini adalah Alkitab, Biblos itu. Nah, jadi saya mendapatkan satu keterangan yang tepat dan pengakuan yang jelas tepat dari Rifa bahwa Rifa tidak mengimani apa yang ada yang terjadi pada masa itu gitu loh. Apa yang terjadi, Alkitab yang merupakan yang kebenaran itu tidak diimani yang itu gitu loh. Entah yang mana, saya tidak perlu lagi menelusuri. Yang jelas Taurat, Injil, dan Zabur itu tidak ada ya. Jadi ya Rifa bisa mengambil kesimpulan sendiri. Kalau Tuhannya Rifa menyuruh kalian mengimani yang tidak ada gitu ya kan, itu kesimpulannya, mengimani yang tidak ada. Lalu Rifa mengatakan bahwa proses pengkanonan, proses penulisan tentang Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, lalu ahli-ahli kitab juga mengatakan bahwa mereka tidak yakin apakah itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oh, mereka tidak tahu aja gitu loh. Karena seingat saya pernah memberitahu kepada Rifa siapa itu Matius, siapa itu Lukas, siapa itu Yohanes, siapa itu Markus gitu kan. Mereka adalah orang-orang yang jelas autobiografinya gitu loh. Dan proses pengkanonisasiannya kamu bilang berbeda dengan Al-Quran. Oh tidak, sama sekali tidak berbeda gitu loh. Kenapa kamu bisa membandingkan, mengatakan bahwa Alkitab bukanlah firman Tuhan, lalu Al-Quran adalah firman Tuhan, sedangkan prosesnya sama persis. Muhammad mengatakan bahwa dia mendapat wahyu, diwahyukan langsung dari Allah, dan dia mengatakan kepada kerabatnya, dan kerabatnya menghafalnya. Ada yang menulisnya di lempeng-lempeng daun, ada yang menulisnya di batu-batu. Lalu Matius, dia mendapatkan segala perkataan yang dia tulis itu berasal langsung daripada Yesus. Karena yang kamu bilang, Yesus pergi menginjili ke kemana-mana, ke pelosok-pelosok di dalam Matius 11 ayat 1 itu, loh itu ada bersama dengan Matius, ada bersama dengan murid-muridnya. Mereka bahkan dalam 24 jam itu mereka hanya berpisah saat tidur.
Alkitab mencatat bahwa murid-murid Yesus itu ada bersama Yesus. Bahkan Yesus mengatakan bahwa dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia memakai waktu 3 tahun itu betul-betul full bersama murid-muridnya. Jadi ketika muridnya menulis kitab Injil, dia mengatakan itu menulisnya itu berdasarkan saksi mata sendiri. Dia istilahnya mendapat wahyunya dari Yesus sendiri yang adalah saksi mata. Dia adalah saksi mata sendiri. Dia menulisnya dan dia menulisnya sama persis sepertinya dengan Muhammad. Muhammad mengatakan dia mendapat wahyu dan dia menyampaikannya. Apanya yang beda dengan murid-murid Yesus? Nah, kalau soal Lukas, Lukas kan saya sudah pernah bahas. Lukas itu memang dia bukan murid Yesus, tetapi proses dia melakukan membuat Injil itu ya sama juga gitu. Terima kasih Ibu Uti Watimena, semakin mengerucut dalam proses kanonisasi dan periwayat penulis-penulisnya. Tadi ada sedikit pernyataan yang menarik menurut saya adalah sama, dan Yesus selama bertahun-tahun itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Oke, untuk mengkantor dan memberi pernyataan, silakan waktu meluncur setelah Uniriva berbicara. Silakan. Maaf, saya boleh tanya, kita ini berapa lama ya? Apakah ada waktu itunya ya? Berapa lama? Sebentar. Kali ini aja terakhir. Kali ini 5 menit lagi, nanti closing statement 7 menit. Habis ini 5 menit langsung closing statement, ya? Iya. Oke, karena ini kan berseri, jadi nggak perlu buru-buru, ya. Oke, terima kasih. Waktu meluncur setelah Uniriva berbicara. Silakan. Sinyal saya bagus nggak sih? Bagus Bu, Ibu Chan. Dari tadi tuh saya dengar putus-putus. Sebenarnya saya tidak tangkap semua kata Tante karena ada yang putus. Tapi saya ada sih beberapa poin yang saya tangkap. Ini tapi suara saya nggak putus kan Tante? Enggak. Udah mulai belum Bang Farhan? Udah mulai ya? Silakan Uniriva, waktu meluncur setelah Bang Farhan yang putus-putus berarti. Saya ya? Saya yang putus-putus ya? Oke, iya. Saya yang nggak dengar dari tadi. Jalur ini yang nggak bagus, Sahi. Berarti kalau Uni menerima nggak bagus. Oh, jalur saya nggak bagus. Oke. Ini suara saya jelas nggak? Jelas. Jelas. Suara saya putus-putus. Oke, suara Uni juga jelas sekarang. Jadi sekarang posisinya apa sinyalnya bagus Uniriva. Silakan Uniriva, waktu meluncur setelah Anda berbicara. Silakan. Baik, pertama saya mau meluruskan dulu pemahaman Tante Uti tentang mengimani Injil, Taurat, dan Zabur menurut perspektif Islam dan perintah Allah. Kan saya sudah katakan, mengimani di sini adalah mempercayai benar ada Taurat, Zabur, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Artinya adalah kami harus percaya bahwa ada kitab yang diturunkan, ada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Begitu loh, bukan menjadikan kitab itu sebagai panduan kami, karena kitab itu untuk umat Nabi Musa dengan umatnya, Nabi Isa dengan umatnya, begitu loh. Nah, buat apa kami mengimani itu? Karena Al-Quran diturunkan bertahap sejak kenabian Nabi Muhammad. Itulah panduan awal mula untuk umat Islam. Jadi Nabi Muhammad itu sendiri menerima wahyu dari Allah, bukan berarti juga bertolak belakang dan bertentangan dengan ajaran sebelumnya. Nah, tetapi di dalam surah Yunus kami diperintahkan untuk bertanya kepada ahli kitab adalah misal ini contoh secara logika. Ketika Allah katakan ada tokoh bernama Isa, ada tokoh bernama Musa, ada tokoh bernama Yahya, maka Nabi Muhammad itu boleh mengceknya di dalam kitab yang sudah yang Tante maksud itu, kanonisasi itu boleh dicek gitu loh, bahwa ternyata benar ada. Karena seandainya Lukas, Matius, dan Markus pun membuat kitab kemudian memberikannya kepada Theophilus pun berdasarkan penelitian dia, tetap 100% tidak akan bisa dihilangkan sejarah yang memang ada seperti Musa, seperti Abraham, seperti yang lain-lain itu. Tetap tidak bisa dihilangkan 100% karena kan itu sejarah fakta ada gitu. Wah, misal Lukas membuat kitab untuk Theophilus, tidak mungkin dia bisa menghilangkan Abraham karena itu sudah mengakar di orang Yahudi gitu. Nah, tetapi kitab yang aslinya itu kan Tante sudah tidak pegang lagi. Karena kan saya bilang ketika Yesus memberitakan Injil di rumah-rumah ibadah, apakah Tante yakin itu termaktub semua di dalam kitab yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas gitu kan? Bagaimana cara membuktikannya? Beda Tante, kalau kitab Tante itu manuskrip, kalau kitab kami ini berdasarkan hafalan, walaupun hilang manuskripnya, walaupun nggak ada tulisannya, tetap
tetap asalkan orangnya nggak mati semua, tetap bisa ada. Buktinya kan nggak meninggal semua sahabat Nabi kami. Sahabat Nabi kami setelah Nabi wafat, kemudian Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Setelah itu Umar bin Khattab, setelah itu Ali bin Abi Thalib, setelah itu Utsman bin Affan, setelah itu ke Muawiyah, ke Abbasiyah segala macam sampai ke Utsmani bla 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 segala macam. Nah, dan masih hidup juga sahabat-sahabat itu. Nggak mungkin mereka selama hidup tidak mewariskan hafalan-hafalan kepada anak cucunya. Karena kami teks Al-Qur'an itu memang Nabi Muhammad itu berbicara dapat wahyu dari Allah seumur hidupnya, kemudian disampaikan kepada sahabatnya. Itu bersanad, istilahnya ada misalnya nih, nanti dapat kabar dari si A itu dapat kabar dari si B itu dapat kabar dari si C itu pasti dapat kabar dari si D. Itu jelas anak siapa si A, anak siapa si B, anak siapa si C gitu loh. Kalau kitab tante kan ditemukan manuskripnya dan penulisnya kan tidak jelas, bahkan sarjana Kristen kan tidak tahu pasti siapa penulisnya. Hanya itu according. Dan fakta yang mencengangkan adalah tidak akuratnya kitab tante itu. Contoh, jam penyalipan Yesus. Satu ada katanya jam 9, satu katanya ada jam 12. Lalu siapa yang benar-benar menyaksikan penyalipan Yesus? Lalu dari mana Lukas tahu? Dari mana Yohanes tahu? Siapa dari mana mereka dapat kabar? Siapa orang-orangnya? Oknumnya siapa disebutkan? Enggak. Sedangkan kami yang hadis saja, hadis ya bukan Al-Qur'annya, itu ada sanadnya dari si A, dari si B, dari si C, apalagi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dihafalkan nih turun dari Allah, surah misalnya surah Al-Falaq atau surah Al-Ikhlas, itu dihafalkan. Setelah dihafalkan diwariskan ke anak cucu. Lalu di zaman Utsmani baru dibuatlah, dibukukan. Itu hanya cara Allah saja untuk menjaga. Toh sampai sekarang anak saya menghafal Al-Quran tidak membaca dulu, tapi mendengarkan dulu. Anak saya umur 5 tahun membaca Qul Huwallahu Ahad, membaca Qul A'udzu Birabbin Nas, tidak membaca, tante, tidak dilihat teksnya tuh, tapi dihafalkan sama mereka. Itu yang terjadi kepada Nabi Muhammad dan sahabatnya. Beda kita cara pewahyuannya beda, cara menjaganya pun Tuhan berbeda. Kalau kitab tante kan dari manuskrip yang ditemukan gitu kan. Nah, kami kan tidak perlu beriman dalam artian menjadikan kitab itu sebagai panduan iman. Kami kan tidak melakukan lagi tuh hukum Torah seperti hari Sabat. Kan kami tidak perlu lagi melaksanakan itu. Karena kan itu masih ada orang Yahudi masih melaksanakannya sampai sekarang gitu kan. Kalau kami dikatakan mengimani dalam artian menjadikan kitab itu panduan iman, ya kami seperti orang Yahudi dong. Kami melakukan Sabat, kami pakai alat-alat seperti orang Yahudi, kan tidak seperti itu. Karena menurut keimanan kami, Nabi Isa telah meniadakan hukum Sabat. Atau telah melakukan bagian dari yang lain. Gitu. Terima kasih Uni Rifa, waktu sudah habis ya. Oke, saya ingatkan juga untuk netizen yang ada di live chat YouTube ya. Nanti habis acara ini kita akan mengadakan video reaction dengan judul video dari seorang Paul Zong yang mengatakan bahwa Islam adalah penghancur Nusantara. Nanti kita akan reaction video ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Silakan untuk 5 menit berikutnya dari Uti Watimena, dari Ibu Uti, silakan. Waktu meluncur setelah Ibu Uti berbicara, silakan. Uti Watimena, Uti. Kok nggak ada? Ibu Uti. Halo, saya Min ya? Ya, silakan silakan Anda berbicara setelah waktu meluncur setelah Anda berbicara. Silakan Ibu Uti. Ya, terima kasih Rifa. Jadi kesimpulannya kesimpulan yang jelas yang bisa kita ambil adalah satu, Rifa mengatakan bahwa Injil, Taurat dan Zabur itu adalah merupakan satu buku lah istilahnya seperti itu ya, terpisah gitu. Sedangkan data empiris, data kenyataan yang ada dan bukti di lapangan tidak seperti itu. Ya, satu lagi ya, bukti lapangan tidak seperti itu bahwa Taurat, Injil dan Zabur itu ada di dalam Alkitab ya. Dari situ saja kita sudah melihat bahwa yang difirmankan, yang disuruh oleh Allah atau Muhammad untuk mengimani Taurat, Injil dan Zabur adalah tidak pada jalur yang benar gitu loh. Karena Taurat, Injil dan Zabur itu tidak ada. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad yang seperti itu tidak ada. Lalu Rifa mengatakan bahwa proses pengkanonisasian tidak bisa Alkitab itu dibilang firman Tuhan karena Matius, Markus, Lukas itu hanya ditemukan manuskrip. Oh, tetapi maaf, kalau saya mau balik lagi ke tempatnya Rifa ya sama saja karena Al-Qur'an itu, pengkanonan Al-Qur'an itu setelah Muhammad meninggal 20 tahun setelah itu barulah ditemukan
ditemukan penulisan-penulisan. Ya, kalau di dalam ratusan tahun sebelumnya itu dalam manuskrip gitu kan. Tetapi setelah zamannya Muhammad, dia menulisnya di lempeng-lempeng kayu, di lempeng-lempeng batu, di dalam daun-daun yang gede-gede gitu, lempeng-lempeng kayu yang ini, lalu dalam hafalan-hafalan gitu loh. Lalu ada dalam hafalan-hafalan orang-orang kerabatnya. Nah, kalau melihat dari hari itu ya pengkanonisasiannya itu kan setelah Nabi Muhammad meninggal 20 tahun. Lah apa bedanya dengan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Tidak lama setelah itu, karena tahun 200 itu semua pengkanonisasian itu selesai. Jadi itu masih ada pada masa yang sama. Tidak lama setelah mereka meninggal ditemukan manuskrip-manuskrip. Sama persis ketika ditemukan tulisan-tulisan di batu-batu, tulisan-tulisan di lempeng-lempeng. Dan untuk para penghafal itu, saya bukannya merendahkan, saya hanya meragukan apakah ayat-ayat yang mereka hafal itu adalah akurat 100%, karena itu sudah berlalu puluhan tahun di dalam kepala para penghafal. Sudah barang tentu mereka sudah menjadi tua gitu loh untuk para penghafal itu. Lagi pula di dalam hadis saya membaca ini diceritakan kembali kepada A, diceritakan kembali kepada B, diceritakan kembali kepada D, diceritakan kembali kepada E. Untuk hal-hal yang begitu, untuk hal penyampaian informasi dari satu informasi ke informasi kedua aja sudah agak berkurang itu loh. Kadarnya sudah agak berkurang. Apalagi kalau saya baca di hadis begitu banyak ini menyampaikan kembali, menceritakan lagi kepada ini, menceritakan kepada ini, menceritakan kepada ini. Ada banyak sekali. Saya bisa bayangkan apakah betul informasi yang pertama itu bisa diterima 100% tepat, benar dan akurat ketika sudah disampaikan dari mulut ke mulut sampai ke berapa generasi gitu loh, ke berapa orang. Nah, dari situ kita bisa lihat gitu loh, tidak ada satu informasi yang betul-betul akurat ketika dia disampaikan dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, dari ke mulut. Pernah ada di dalam layar televisi dimainkan loh, main yang seperti itu. Dari A yang pertama menceritakan ke B sudah mulai berubah, dari B menceritakan ke D mulai berubah, sampai akhirnya ceritanya betul-betul berubah gitu loh. Itu keraguan saya kalau itu betul-betul akurat. Tetapi jelas di hadis kan mengatakan seperti itu. Nah, untuk Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Deriva, saya kasih tahu, mereka itu memang menulis sepertinya sama. Itu tulisan-tulisan itu sama, tetapi jangan salah, itu bukan tulisan yang sama, Dek. Bukan tulisan yang sama. Mereka mempunyai visi, misi, dan tujuan dari penulisan mereka masing-masing. Masing-masing itu mereka punya visi misi. Jadi walaupun ada beberapa cerita yang kelihatannya sama, tetapi dengan maksud, dengan poin, dengan misi-misi berbeda. Visi misi mereka menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dengan cara mereka masing-masing, dengan cara mereka memandang, dengan cara apa yang mereka terima dari Tuhan Yesus itu sendiri, dengan cara pengajaran yang mereka terima gitu loh. Lalu ketika kamu mengatakan ada perbedaan jam-jaman gitu loh, tentu saja 2000 tahun yang lalu itu ada banyak standar. Ya, ada standar pada zaman itu, standar jam-jaman itu standar Romawi dengan standar orang Ibrani. Orang Romawi punya standar beda sendiri. Orang Romawi punya standar jam 1 malam itu seperti kita. Jam 1 malam itu setelah jam 12. Tetapi orang Ibrani kan dia punya standar lain lagi. Di awal jam 1 itu setelah jam 6. Jam 7 itu sama dengan jam 1. Ketika diurut-urut ya tentang itu ketemu. Karena kedua orang yang menulis itu mereka ada pada tempat yang berbeda. Yang satu ada di tempat di daerah Romawi, yang satu yang menulis ada di tempat Ibrani gitu loh. Orang Yahudi, maka mereka menulis sesuai dengan standar itu gitu loh. Tidak ada untuk jam-jaman, hitung-hitungan itu bisa kita cari. Terima kasih Ibu Tiwatimena, terima kasih, waktu telah habis 5 menit. Saatnya kita closing statement. Jangan lupa ini adalah sebuah diskusi trilogi yang artinya akan berseri. Jadi poin-poinnya mohon untuk peserta diskusi Uti Watimena dan Mbak Rifa untuk di ini ya, untuk dilanjut di ini ya, karena akan ada lanjutan. Sekarang saatnya closing statement 7 menit. Siapa yang lebih dulu? Silakan, kesepakatan aja karena ini diskusi santai. Nggak apa-apa, saya aja. Oke. Nggak apa-apa. Nanti kan bisa disambung lagi besok. Oke, 7 menit waktu meluncur closing statement dari Uniriva. Silakan. Baik, yang saya tangkap Tante Uti mempermasalahkan tentang bagaimana cara Al-Quran itu bisa dijaga gitu. Kenapa Rifa yakin kalau Al-Quran itu adalah Al-Quran yang benar, ayat-ayat yang benar. Tante Uti mungkin lupa kalau Nabi Muhammad setelah wafatnya itu, beliau itu kan raja istilahnya. Walaupun beliau tidak hidup seperti raja, beliau adalah pemimpin gitu kan. Setelah beliau wafat itu,
ada lagi khalifah setelah itu, yaitu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini sahabat terdekat beliau. Nah, gini loh Tante, dan lagi pula yang menghafal Al-Quran itu bukan cuma satu orang, tetapi seluruh sahabat itu berupaya berlomba-lomba menghafalnya itu pasti. Kenapa saya bilang begitu? Ini Rasulullah loh, seorang nabi loh, nyawa saja mereka berikan, masa menghafal Al-Quran mereka tidak mau? Apalagi pada zaman itu mereka identik dengan sebuah hafalan syair-syairan gitu. Itu adalah hal yang akademis pada masa itu gitu kan, bukan tulis menulis karena kan nggak ada sekolahan tuh. Nah, jadi ya pastilah sahabat Nabi berkumpul setiap hari, duduk bersama-sama dengan Nabi. Nggak mungkin mereka tidak menghafalkan dan tidak mewariskan ke anak-anaknya. Ingat, pada setelah Nabi Muhammad wafat itu ada lagi kerajaan dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, ada lagi Umar bin Khattab. Itu prosesnya panjang, hidupnya masih hidup anaknya masih ada lagi anaknya, kemudian diwariskan kepada anaknya Al-Quran itu. Dan itu pun anak sahabat yang lain juga diwariskan juga Al-Quran itu, si A, si B, si C. Gak cuma satu orang yang menghafal Al-Quran. Jadi ketika sampai ke zaman Utsmani gitu kan ada lagi tuh setelah Abu Bakar Umar bin Khattab, setelah Umar bin Khattab habis itu Utsman, kemudian Ali. Kenapa di zaman Utsman dibukukan Tante? Kenapa bukan di zaman Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ketika wafat itu wahyu terakhir masih ada. Untuk apa dibukukan? Karena kan sistemnya hafalan. Jadi walaupun istilahnya tidak ditulis pun sebenarnya para sahabat hafal ayat-ayat ini gitu kan. Nah, di zaman Utsmani maka dibuatlah buku karena kan ada musim perang tuh. Itu hanya cara Allah untuk menggerakkan hati Utsman agar menjaga Al-Qur'an ini. Barulah dibuat mushaf pertama kali gitu loh. Dibuat di dalam buku pada zaman Utsmani karena kekhawatiran mereka yang menghafal ini wafat ketika berperang gitu. Dan ingat Tante, kan yang berperang itu ketika wafat kan masih ada yang hafal yang lain. Kemudian pastilah mereka mewariskan juga kepada anak-anaknya, kan nggak cuma 1, 2, 3 yang hafal gitu. Contohnya sampai sekarang tidak ada tuh versi Al-Fatihah yang lain, versi Qul Huwallahu Ahad yang lain atau Al-Ikhlas yang lain, tidak ada versi lain. Ayat-ayat ini sama. Misalnya Al-Fatihah di Maroko ya Al-Fatihahnya sama di Indonesia begitu kan. Kalau dialek itu beda lagi Tante, nanti panjang penjabarannya. Tapi kalau kita Tante kan 4 orang yang membuat ini katanya sama-sama menyaksikan, sama-sama mendengar, tapi kok berbeda? Bukan cuma masalah jam itu saja loh Tante. Kita kembali ke perjanjian lama contoh. Ada satu ayat yang mengatakan Daud itu dihasut oleh iblis menghitung Bani Israel. Di ayat lain Daud itu dihasut oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan. Ini kontradiksi yang sangat luar biasa, maknanya berbeda gitu loh. Nah, jadi ini hal yang sangat luar biasa yang tidak bisa saya terima sebagai orang Islam. Kami tidak perlu mengimani kitab yang dikanonisasi ini karena kami yakin bukan semua yang Taurah. Kenapa saya bilang begitu? Bukan semua Taurah, bukan semua Injil. Ada ayat di mana misal mohon maaf ya, Amsal, Yehezkiel 350 ayat yang disebut dengan bersundal-sundal lah gitu ya. Kami tidak mempercaya bahwa itu Allah yang berkata, berfirman seperti itu gitu kan. Tidak mungkin, kami tidak percaya itu. Kemudian ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu memegang kotoran, melempar kotoran, kami tidak meyakini itu sebagai firman Tuhan gitu kan. Itu kesaksian orang yang mendengarkan kemudian mencatatnya di buku gitu kan. Dan itu kan berbeda-beda di dalam 4 Injil ini, tidak ada ayat yang sangat-sangat mirip gitu kan. Padahal kalau dikatakan mereka murid Yesus sama, Yohanes dengan Matius sama-sama mendapat pengajaran dari Yesus, kok berbeda gitu kan. Harusnya sama dong penulisannya, karena kan hal penting tentang kelahiran Yesus, tentang kematian Yesus, tentang apa yang Yesus ajarkan, harusnya kan sama. Karena kan Yohanes kan walaupun itu dipastikan ada Yohanes, padahal sarjana Kristen kan bilang dikira-kira Yohanes Zebedius. Nah, kenapa berbeda dengan Matius kalau memang dia sama-sama mendengarkan dari Yesus gitu? Tapi banyak yang berbeda kan di dalam ayat-ayat itu gitu kan. Dan saya bisa buktikan, saya bisa memberikan PDF-nya kepada Tante kalau Tante ingin mempelajarinya gitu kan. Nah, di perjanjian lama juga begitu, masalah Hajar nih. Hajar menggendong Ismail yang masih berumur 16 tahun di bahu. Itu hal yang tidak mungkin. Anak umur 16 tahun digendong oleh Hajar di bahunya, kemudian dilemparkan ke semak-semak karena dia haus atau apa gitu. Kan itu hal yang mustahil Tante gitu. Dan tidak ada yang tahu pasti kapan tanggal berapa Yesus lahir. Kapan Yesus itu istilahnya
Ya, kapan Yesus lahir saja tidak ada yang tahu pasti tanggal berapa, begitu kan. Jadi ini kan hal yang sangat penting buat ketuhanan tante sebetulnya. Kapan Yesus lahir, kapan pastinya dia disalib, jam berapa, atau ayat-ayat tentang Daud, siapa yang menghasut Daud, setankah atau siapa, belum lagi ayat-ayat yang lain. Terus ayat-ayat yang mohon maaf, kayak cerita tentang naga di surga, itu saya memang tidak bisa mempercayai hal itu. Atau tentang Samson dengan Delilah yang kisah Samson dan Delilah, masa itu juga disebut dengan perkataan Tuhan dan cerita Tuhan gitu kan. Bagi kami itu tidak mengimani. Tetapi Taurat, Injil dan Zabur ini apabila pengajaran Daud, pengajaran Sulaiman, pengajaran Musa, itu kami tidak meniadakannya, kecuali yang memang seperti yang dinyatakan Al-Quran bahwa Isa menghalalkan sebagian apa yang diharamkan kepada Bani Israel. Contoh, kenapa kami boleh makan unta? Ya karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Isa menghalalkan sebagian apa yang diharamkan oleh Israel kepada dirinya. Itu ada ayatnya di Al-Quran gitu. Bahkan di dalam kitab Tante, Yesus itu meniadakan hukum Sabat, hari Sabat bahkan. Ada ayatnya kan, kenapa Yesus dibunuh bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, melainkan juga karena dia mengaku anak dari Allah. Jadi dianggaplah orang Yahudi penghujatan, begitu kan? Makanya dia dijatuhi hukuman salib, diserahkan kepada raja pada waktu itu. Nah, artinya Yesus sudah meniadakan hari Sabat, makanya kami kan tidak melaksanakan hari Sabat lagi karena kami mengikuti Isa alaihissalam. Dan hukum-hukum yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu seperti sholat, itu pada Nabi Muhammad memang dapatnya, bukan yang dilakukan. Tetap mereka juga bersujud, tetapi prosesi salat ini memang Nabi Muhammad yang mendapatkannya. Itu Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj mengambilnya, tidak mewarisi dari yang lain, tetapi tetap Nabi dulu tetap sujud juga gitu loh. Nah, tapi milah Ibrahim yang disebut dengan milah Ibrahim itu tidak syirik, dia tidak menyembah Tuhan yang mohon maaf di dalam. Oke, terima kasih Uniriva, closing statement yang luar biasa ya, menjadi catatan kita untuk nanti diskusi berikutnya. Silakan untuk closing statement Ibu Uti Watimena. Waktu meluncur setelah Ibu Uti Watimena berbicara. Silakan. Ya, terima kasih ya Rifa ya. Jadi kesimpulannya dari semua yang Rifa bicarakan tadi itu cuma bicara tentang ketidakpahaman Rifa gitu loh. Karena kan saya sudah bilang dari awal, kita ini perlu membahas satu ayat satu dibahas, satu dikupas. Semua yang Rifa bilang tentang Yesus Ismail digendong, Yesus lahir tahun berapa, Yesus tanggal 25 Desember, semua itu ada jawabannya dan itu tepat, benar dan akurat. Yang menjadi masalah adalah hanya kalian saja yang tidak tahu gitu loh. Karena kalian tidak kalian tidak paham. Kalau kamu mau minta waktu satu persatu dibahas tentang tanggal 25 Desember, tentang Ismail yang digendong, lalu tentang Daud dihasut, yang dihasut oleh Allah, dihasut oleh iblis, kenapa disebut begitu? Semua ada pemahamannya, semua ada penjabarannya, semua ada data validnya gitu loh. Yang kamu katakan ini cuma hanyalah ketidaktahuan kamu. Kenapa ada ayat yang menurut kamu itu cabul? Kamu tidak tahu. Ketika kamu baca di dalam satu perikop itu ya tentang Yeskiel itu, barulah kamu bisa melihat terang benderang apa maksud penulisan tentang yang kamu bilang cabul-cabul itu. Memang kalau asal comot ayat memang akan seperti itu gitu loh. Jadi ini kan ya, yang saya maksudkan di sini adalah bahwa Rifa hanya mengutarakan ketidaktahuan kamu. Itu bukanlah merupakan kesalahan, tetapi hanya ketidaktahuan. Ya jelas kamu tidak tahu, dan itu membutuhkan waktu untuk saya jelaskan satu persatu. Jadi waktu itu dikupas satu persatu. Loh, kok cepat sekali? Coba lihat aja screen-nya. Coba lihat screen-nya lewat dari 2 menit. Loh, 5 menit Rifa, kok saya cuma 2 menit? Kenapa begitu? Lanjut aja lah Bang, nggak apa-apa Tante Uti. Udah di restart tadi, maaf. Salah Bang, 2 menit. Ya tadi 5 menit. Ya udah tambah 5 menit. Belum di restart Bang. Belum di restart. Lanjut 5 menit lagi. Iya. Jadi begitu ya, apa yang Rifa kasih ini, Rifa, sebetulnya kamu yang tidak tahu. Jadi memang kita butuh waktu, kamu betul sekali, kamu punya ide yang betul sekali. Kita buka ini satu-satu. Dan soal menghafal, Rifa, kalau soal menghafal itu menurut saya bukanlah merupakan satu poin yang bisa diganda-gandakan gitu loh. Karena soal menghafal itu, orang-orang Yahudi sebelum masa Yesus itu, masa Masehi ada Yesus itu, mereka sudah melakukan itu gitu loh. Mereka sudah melakukan itu, bahkan Alkitab Taurat itu disuruh dibacakan siang malam, direnungkan siang malam, dipelajari di kitab di bait-bait suci.
Jadi soal menghafal itu disuruh, bahkan ada perintah untuk menyuruhnya dibacakan turun-temurun kepada bangsa Yahudi itu. Jadi itu bukanlah satu-satunya yang dilakukan oleh Muhammad, karena sebelumnya bangsa Yahudi telah melakukan itu. Tetapi kenapa itu tradisi seperti itu sudah ditinggalkan? Karena itu bukanlah merupakan titik poin, merupakan keselamatan untuk menunjukkan keselamatan gitu loh. Ketika Yesus datang itu titik poinnya adalah keselamatan itu datang daripada Yesus gitu loh. Ketika orang sudah mempunyai kitab, sudah dikanonisasi, sudah ada buktinya, sudah bisa dibaca, berhentilah orang itu loh. Ya, jadi penghafalan itu nggak penting lagi. Karena apa? Karena sudah selesai. Semua penulisan itu sudah selesai dan sudah dibukukan, sudah ada sejarahnya, sudah ada data validnya, bisa dibaca. Kapanpun kita mau, kita bisa baca. Dan soal untuk mau menghafal, ya silahkan saja. Yang mau menghafal, silahkan menghafal. Yang tidak, ya tinggal buka bukunya gitu loh. Dan yang Rifa katakan tentang Lukas, Matius, Markus ini perlu saya kasih tahu ya Rifa. Mana yang lebih valid ketika orang menulis ya berdasarkan narasumber yang jelas, ya kan? Semua perkataan Yesus itu ditulis dengan jelas oleh Rasul Yohanes, karena Rasul Yohanes ada pada masa itu. Atau mana yang lebih valid ketika Muhammad mengaku bahwa dia menerima wahyu tetapi tanpa ada pembuktian, tanpa ada apa-apa, bahkan tanpa titik iota pun bahwa betul bahwa Allah Subhanahu wa taala mengejawantahkan firman-Nya kepada Muhammad. Tidak ada pembuktian sama sekali. Sedangkan ketika Yesus berbicara, dia tidak pernah berbicara sendiri, dia di depan orang-orang. Jadi ketika Yohanes menulis ada Matius di situ, ketika Matius menulis ada Markus di situ gitu loh. Oh, ada Markus nggak di situ. Yohanes menulis ada Matius di situ. Nah, yang perlu kamu ketahui, yang saya mau minta dari kamu, mana yang lebih bisa dikatakan valid ketika semuanya berdasarkan fakta-fakta, data empirisnya ada di depan saksi mata, di depan para saksi, di tempat TKP, dan yang menulisnya itu adalah orang-orang yang bersinggungan, yang bersangkut paut dengan peristiwa itu gitu loh. Dibandingkan dengan Muhammad yang mengatakan, oh saya dapat wahyu, lalu dia memberitahu kepada orang-orang, ya, saya dapat wahyu. Mana wahyu apa gitu loh? Tidak ada saksi pun, bahkan orang yang menulisnya pun, yang menghafalnya pun hanya menerima dari Muhammad, sesuai dengan klaim Muhammad bahwa dia menerima wahyu. Nah begitu saja gitu loh. Mana yang lebih valid? Mana yang bisa dibilang valid? Ketika kamu mempertanyakan Lukas itu bukan, oh nanti saya bicara tentang Lukas, ini perlu lagi pemahaman yang lebih jelas gitu loh. Nah, lalu kamu tadi bicara lagi tentang apa tadi itu? Khalifah, oh ya, pengkanon Al-Quran. Al-Quran itu setahu saya, pengkanonan pertama itu kan semua sudah dibakar, ya kan? Nanti kita bahas ini. Semua kan sudah dibakar. Lalu disusun lagi yang kedua, disusun lagi yang kedua, dan para penghafal-penghafal itu ada telah membuat kitab-kitab yang baru gitu kan. Nah, apakah di situ juga bisa kamu mengatakan bahwa yang sudah dibakar itu semuanya ininya dibakar gitu? Apakah kamu bisa yakin yang kedua itu betul-betul valid gitu loh? Sedangkan bukti pengejawantahan firman itu tidak ada. Lalu yang kedua pun, yang pertamanya pun sudah dibakar gitu loh. Nah, lalu apalagi tadi yang saya dapat dari Rifa, yang mengatakan bagaimana kamu mana lagi ya? Ya itu ya, tadi apalagi ya Rifa, waktunya masih ada sebentar. Makanya jangan panjang-panjang. Lalu, nah itu dia tentang Yesus, kapan Yesus disalib, Yesus menikah. Oh itu semua ada penjelasannya bro. Itu cuma penyimpangan dek. Penyimpangan. Dan ketika kamu mengatakan bahwa Daud dihasut lalu oleh Allah, itu cuma ketidaktahuan kamu. Saya bilang ya, itu semua ketidaktahuan kamu. Jadi mulai besok saya kamu kasih ajukan satu topik, lalu kita bahas satu topik, kita bahas semua, ada penjabarannya dek. Ada penjabarannya gitu ya. Udah itu aja. Jadi kesimpulannya adalah satu, Quran. Ya udah habis ya waktunya. Terima kasih. Halo? Oke, Ya, terima kasih Uti Watimena. Waktu sudah habis. Jadi bisa saya rangkum untuk diskusi berikutnya. Jadi ada apa? Ada satu pemahaman bahwa Ibu Uti mengklaim bahwa Al-Quran sudah dibakar dan Al-Quran yang kita terima adalah periode kedua. Jadi ini pemahaman Uti dan Uni Rifa, mohon dicatat.
kita akan mengadakan trilogi diskusi. Terima kasih Bu Uti, luar biasa. Hari ini penampilannya tidak ada kata pret dan oke sebagai ciri khas Ibu Uti ya. Menghilang hari ini. Dan Uni Rifa, silakan untuk berdua untuk diskusi. Silakan saya ini dulu, saya kasih waktu 5 menit untuk berdua menentukan topik minggu terserah waktunya. Kami hanya memfasilitasi. Silakan 5 menit Uti Watimena dan Uni Rifa untuk berdiskusi langsung. Silakan. Ya, kalau saya boleh kasih usul tentang hafalan ya, menghafal ya, Quran, ayat-ayat yang dihafal, tentang hafalan ya. Karena sebetulnya kalau soal menghafal, orang-orang sudah tentang hafal. Jadi kita lanjut lagi ke tentang ayat yang dihafal gitu ya. Kita bicara topiknya penghafal. Tante sayang, gantian dong, kan Tante udah kasih satu judul, aku dong gantian. Ya. Enggak, gini aja yang berkaitan aja sama hari ini kan begini, kalau saya tetap memakai ini deh kritik tekstual lah, kan kita udah masuk ke dalam ranah kitab nih, kitab Al-Quran, Taurat dan Zabur, kita masih kembangkan ini saja, ini belum close soalnya masih panjang. Karena kan Tante kan masih penasaran bagaimana mungkin Rifa percaya kalau masalah walaupun dihafal pun kan bisa saja berubah berganti begitu kan. Terus Tante bilang tadi ada pertanyaan terakhir sama Tante, tuh Tante bilang mana yang lebih benar, mereka yang melihat Yesus atau Nabi Muhammad yang tidak pernah dilihat bagaimana penurunan wahyunya? Itu kan harus saya jawab juga kan. Itu kan pertanyaan Tante. Nah, jadi masih dalam topik ini juga Taurat, Zabur dan Al-Quran, tapi season 2 dulu. Kita selesaikan ini dulu, selesai, baru nanti kita bahas masalah ketuhanan ayat per ayat, dan Tante jelaskan kepada saya apa yang kata Tante saya tidak paham ya. Begitu juga dengan saya nanti gantian. Kalau saya tidak memberikan judul, lanjutkan saja judul yang kemarin itu. Ada cara ya, Le? Oke, itu aja sih Tante Uti. Jadi nanti saya mau nge-record ini gimana? Ini udah selesai ya? Udah selesai kan? Udah nggak online lagi kan? Udah biasa. Itu Uti, kalau Ibu Uti nanti minta rekodnya, nanti bisa hubungi kami. Ini kita live kok, kita record, kita ada rekodnya. Nanti kita kirim ke Ibu Uti untuk di channelnya ya. Karena saya kira diskusi ini sangat luar biasa, sangat santun, dan memang harus seperti ini sebenarnya diskusi untuk memahami kedua agama ini supaya ada titik temu di antara tanpa menyakiti salah satu agama manapun. Terima kasih kepada saya juga mau merekod. Pak Heri ini. Terima kasih kepada narasumber kita. Pak Farhan, maaf Pak Farhan, kapan saya bisa dapat recordnya? Bisa langsung dikirim aja kan ke WA saya? Oke, boleh, nanti kita kirim Bu. Kita nanti koordinasi sama adminnya Bu ya. Kita kirim ke WA Ibu. Bisa Bu. Ibu Uti Watimena. Pak Hadi, apa kabar? Lama nggak ketemu. Ini Pak Farhan ternyata ganteng juga ya, Pak Farhan. Aduh, udah lama Ibu, saya ganteng Ibu. Saya udah lama sekali ganteng. Lama ganteng. Tenang, Beti. Iya, Pak Farhan. Makanya, suara saya memang dewasa, Bu. Suara saya dewasa. Iya, suara saya memang kayak gini. Iya. Terima kasih kepada narasumber kita. Mohon diam dulu. Ivan Villa, terima kasih kepada narasumber kita yang sudah memberi kita cara diskusi yang luar biasa, santun dan bertoleransi seperti pameo dari Zoom ini, intelektual, toleransi dan beradab dalam setiap diskusi. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber Ibu Uni Rifa. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Ibu Uti Watimenas. Semoga nyaman di Zoom kami ya. Untuk sesi ini saya tutup dulu, Bang Farhan. Ntar. Oke, silakan Uni. Oke, Tante Uti, terima kasih banyak udah mau berdiskusi dengan saya, dan semoga diskusi kita insya Allah berlanjut lebih baik lagi ke depannya. Sama-sama kita tampilkan dalil-dalil yang ada gitu. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Juga untuk seluruh umat Kristiani, kami tidak berlaga dalam arti bermusuhan, tidak. Kami justru ingin memaparkan pemahaman kami. Namanya sekarang zaman media sosial udah biasa debat-debat dan dialog begini. Kami bukan untuk berpecah belah, tetapi justru ingin saling memahami gitu ya. Walaupun memang kita berbeda. Jadi umat Kristiani tidak perlu menghujat saya, karena kalian menghujat saya pun saya akan tetap manis seperti ini. Dan juga umat Islam tidak perlu menghujat Tante Uti, walaupun beliau dihujat, beliau tetap akan menjadi pengikut Kristus. Jadi percuma juga kalian menghujat-hujat kita berdua. Ya. Jadi berkomentarlah dengan yang baik. Komentarlah dengan baik.
Aku malu ya. Ya, jadi Riva besok ya. Gak usah lama-lama serinya. 1 hari 1. Jadi orang bisa nunggu ya. Jam berapa itu? Ya. At the same time, at 7 o'clock, at this hour, 7 Aduh, gak ngerti aku, Mbak. Gak ngerti aku. Oke. Jam 7 malam. Ya. In here ready 7 o'clock tomorrow ya. Tomorrow. Ya, tomorrow, iya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Tiwati Mena, luar biasa malam ini sangat anggun sekali juga webcamnya, jadi selalu dibuka aja Bu nanti ketika diskusi di sini, dan juga kepada Uni Rifa yang luar biasa, diskusi yang luar biasa malam ini, kita mendapat pelajaran yang baik, ambil yang baik, buang yang buruk. Saya akhiri untuk diskusi kali ini. Terima kasih kepada Iwan Villa yang di room Zoom ini, dan juga terima kasih kepada netizen yang ada di live chat. Dan jangan lupa habis ini kita ada acara tentang video reaction yang dilakukan oleh Paul Zong tentang bahwa Islam merusak Nusantara. Ini akan kita kantor dengan sebuah data-data yang valid, data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Akhirnya saya ucapkan wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Tuti. Satu round Buti, one round Buti. Buti one round. Apa one round? Satu round. Oi. Apa kabar? Oh, Pak Andi. Pak Andi. Ngerokok. Kenapa malu saya? Kenapa malu? Lagi ngerokok ya? Waduh, lagi nyantai. Kalau saya sama saya nggak kenal paling ini. Pendatang baru. Uti. Ya. Halo Bu Uti. Bagus deh kayaknya. Ini saya. Salam kenal dari saya. Ini Pak Heri Dayak, Ibu. Pak Heri. Pak Heri ada-ada aja Pak Heri ini ya. Aduh. Ya udah, saya pamit dulu ya. Ya, hati-hati Bu ya, lewat jalan pinggir. Lewat jalan pinggir. Selamat jalan dan terima kasih kunjungannya. Oke, terima kasih Buti. Sebelum Uti keluar, boleh bicara sebentar Uti. Ya, kenapa? Oh, silakan Pak. Udah. Ya. Kalau nggak keberatan, ini kan ada video dari teman Ibu yang mengungkapkan sesuatu. Saya ingin Ibu pun memberikan pernyataan komentar Bu. Sebelum Ibu Pak Aki Budangon kayaknya nggak perlu Pak Aki Budangon, karena ini konteksnya berbeda, nanti akan terjadi. Nggak perlu nanti, karena ini adalah namanya video reaction, jadi dari kita. Terima kasih Bu Uti, silakan kalau mau pamit. Kami ucapkan terima kasih dan semoga hari ini penuh dengan keberkatan ya. Salam. Ibu Uti sini aja, Bu Uti, jangan usah kemana-mana. Bye. Di sini aja. Ada Ibu Uti. Bye. Udah live kok, nggak mau live ntar. Sini aja Bu Uti, aduh Pak Burde. Oke, terima kasih tadi diskusi yang sudah kita saksikan. Untuk tim HR, siapkan videonya. Kita ke acara yang selanjutnya, yaitu video reaction. Saya tertawa tadi sebenarnya melihat Aki Heri Dayak ya ini. Bibirnya dimincong-mincongin dengan sarung di situ. Aduh. Ayo teman-teman yang di live komen, ini video kita akhiri, nanti kita beberapa saat lagi akan live lagi dengan tema video reaksi. Nanti ada tema-tema yang bagus, kita nanti akan bahas. Bang Heri nggak masuk angin tuh Bang Heri. Bang Heri nggak masuk angin Bang Heri. Bang Heri, ya Allah. Jangan lupa ya yang di live chat ya. Ini sangat penting buat kita memahami sejarah bangsa kita. Memahami sejarah bangsa kita sangat luar biasa, dan ini perlu kita simak video reaction ini, karena fitnah-fitnah ini adalah untuk menghilangkan akar sejarah Islam dan Indonesia. Ini sangat luar biasa. Orang ini sangat biadab, kalau menurut saya sangat biadab dan sangat luar biasa. Oke, ditahan dulu Mas Farhan. Kita ucapkan dulu untuk yang di live komen di YouTube. Sebentar boleh ngasih masukan dulu sebentar. Oke, silakan Pak Ibu Damon. Bang Heri, mana Kenya? Bang Heri, Kenya sekalian. Di grup itu kan ada rencana ini dari Kamboja. Mana? Satu silakan kalau bicara satu-satu. Nanti waktunya kita terbuang. Udangun mau. Langsung Mas Fendi di closing aja ini yang sesi ini, kita akan muncul di sesi berikutnya. Terima kasih sekali lagi para ikhwan Villa yang ada di room Zoom ini, sangat luar biasa semangatnya untuk tetap berdakwah di jalan Allah, juga para penonton setia di live chat. Terima kasih saya ucapkan, dan kita di sini akan mereview atau video reaction dari apa yang dikonten oleh saudara Paul Zong ya, tentang Islam merusak Nusantara. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.